Halo halo kawan multimedia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Marjan Multimedia Artwork Journal. Yap, tempat di mana kita bakal ngobrolin nih segala hal tentang karya, inovasi, dan cerita seru dari sosok-sosok yang luar biasa di dunia multimedia ini. Nah, di Marjan kali ini bakal ditemenin nih sama kita, Andreas Saki dan juga Nashwa kita. Tapi nih Naswa nih, kita tuh bukan cuma berdua doang nih. Sama siapa lagi Kita tuh? kedatangan sesosok yang karyanya tuh udah kemana-mana gitu. Dari Palembang ke Jakarta bahkan sampai internasional. Keren banget itu sosok itu ya. Siapa lagi nih kalau bukan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Multimedia Politeknik Negeri Media Kreatif, pegiat komunitas, pemenang berbagai lomba, dan aktivis muda. Please welcome Raden Yudhistira Putra Hairudiansyah. Halo semuanya. Yudis. Bisa dipanggil Yudis ya? Kita panggil Bisa. saja ya. Senang banget nih bisa ngobrol bareng sama Yudis di sini. Sebagai mahasiswa Teknologi Rekayasa Multimedia ini, kamu udah bikin banyak banget motivasi dan juga inovasi gitu. Bisa bikin motivasi teman-temannya. Gak cuma kreatif doang, tapi juga bermanfaat. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita boleh kenalan dulu gak sih? Bisa ceritain siapa sih Yudis ini? Yudis itu siapa? Okay. Before that, I would like to thank you very much for Nashwa and Ante for inviting me, and then thanks for the PIC that invite me also to be guest in this session. Karena jujur, this is the first time for me to have a session, apalagi podcast gitu ya. Oke. Gitu yang biasanya di belakang kamera gitu, tiba-tiba muncul di depan kamera gitu. Jadi kenalin, saya Raden Yudhistira Putra Hairudiansyah. Saya mahasiswa Teknologi Rekayasa Multimedia dan saya berkuliah tentunya di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Gitu. Kan tadi nih Yudis tadi dimentionkan kata karya-karyanya udah dari Palembang ke Jakarta sampai internasional gitu. Nah, aku penasaran nih kenapa Yudis bisa dari jauh-jauh dari Palembang ke Jakarta ke Polimedia ini terus ke jurusan multimedia ini, apa yang jadi motivasi Yudis gitu? Apa jadi alasan Yudis untuk datang ke sini? Oke, jadi the reason why I choose Polimedia gitu ya. Betul, Jadi kan? pada dasarnya karena yang pertama itu saya ngincer jurusannya gitu. Jujur kan mungkin saya hobi juga gitu, minat juga di bidang yang berbau dengan multimedia, teknologi ataupun pengembangan gitu. Nah, waktu itu juga awal-awal itu saya tahunya juga dari website juga sih gitu kan awalnya gitu. Nah, jadi sempat pas waktu SNBP juga saya tuh bingung gitu kan mau milihnya di mana, di kampus mana, jurusannya apa, masih bingung banget gitu. Jadi pas waktu itu sempat ada konseling gitu kan dengan guru BK. Sempat tuh coba kamu cari jurusan aja yang lebih relevan gitu, yang lebih mendekati dan lebih sesuai gitu. Gue cari tuh jurusan yang multimedia atau teknik komputer yang relate gitu. Dan ternyata gue sempat lihat ketemulah Polimedia ini gitu, jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia, dan itulah jadi saya benar-benar tertarik untuk bergabung dan kemudian diterima di sini. Gitu. Berarti Yudis dari SNBP ya? Iya, waktu itu kebetulan. Keren. Nah, Yudis kalau boleh tahu ya, kan tadi katanya karena jurusan kan, tertarik sama jurusan di bidang ini. Kalau boleh tahu, awal-awal bisa tertarik tuh karena apa sih? Ataukah emang punya background keluarga di bidang ini atau karena apa gitu? Oh, oke teman-teman. Jadi awal mulanya itu sebetulnya saya dari kecil gitu kan. Kebetulan saya dari kecil itu mungkin pas TK atau SD gitu ya. Kilas baliknya saya itu ayah saya beliin saya komputer gitu. Nah, waktu itu saya hobinya kayak waktu itu lebih ke ngotak-ngatik software-nya gitu. Kebetulan software yang saya pakai itu Microsoft Word. Jadi kayak saya itu suka banget ngetik waktu itu dulu. Jadi mungkin pas SD lah mungkin gitu ya. Pas SD ngetik lah segala macam, kayak dulu kan belum ada yang nama AI, belum yang ada namanya yang kayak tutor gimana sih cara memperbaiki ini gitu-gitu kan. Masih Jadi terbatas lah. iya, jadi informasinya. benar-benar otodidak, benar-benar mahamin sendiri. Oh ini ketemunya di sini gitu loh. Jadi makanya ketemunya di situ. Terus pas waktu kelas 5 kebetulan saya dekat sama wali kelas saya waktu itu. Jadi wali kelas saya itu bingung mau buat backup datanya gimana gitu kan. Jadi kebetulan saya itu gabut gitu kan dulu mikirnya gitu kan. Bu, coba saya bantu gitu kan. Nah, dari situlah awal itu, semenjak itu saya dibayar. Kayak joki lah gitu kan. Berarti dari zaman
kelas 5 tuh SD udah Udah. mulai dapat bayaran. Iya benar. Keren banget ya, Ah, kelas 5 SD sudah menghasilkan uang. Iya Aplaus gitu. dulu dong. Aplaus dulu dong. Iya gitu. Jadi lanjut dia di wali kelas itu kayak mulut ke mulut lah gitu. Jadi wali kelas lain juga minta tolong gitu buat rekap data, rekap nilai melalui Microsoft Word waktu itu. Gitu sih. Makanya tertarik lagi sampai jenjang selanjutnya gitu. Berarti jadi terkenya kepercayaan guru-guru waktu Iya, itu bener. masih SD gitu loh. Bener-bener. Aduh. Promosinya tuh dari mulut ke mulut Iya, doang nih. padahal kan Tapi ya- bisa rame. Soalnya kan zaman SD tuh biasanya kita tuh masih di kayak warnet, masih kayak gitu-gitu iya. kan, belum punya sendiri Benar, gitu kan. benar, Jadi kayak Tapi diusin dari kecil ya, berarti ya Iya. udah terpapar sama teknologi teknologi ini. sama ya. Benar-benar gitu. Terus tadi kan background kamu nih, kamu ikut banyak banget organisasi kan. Nah, Iya. itu gimana sih kamu ceritanya kamu bisa aktif banget ikut organisasi kayak gitu? Oke baik, jadi terkait organisasi itu awal mulanya sebetulnya saya dimulai dari SMP gitu. Dari SMP saya sebetulnya belum ngerti banget gitu ya, belum ngerti yang namanya OSIS, organisasi itu belum ngerti banget. Saya itu memang tipikalnya yang hobi banget buat bersosialisasi, maksudnya kayak membangun relation, kayak pokoknya kita itu punya hubungan baik gitu loh, yang bertujuan gitu. Jadi waktu itu SMP ikut OSIS pemilihan dan dipercaya menjadi ketua divisi waktu itu. Terus berlanjut lagi waktu itu sempat direkomendasiin untuk awalnya di SMP itu ada formanak juga. Jadi pas waktu daftar itu masih offline, belum kenal yang namanya online gitu kan. Belum Gitu. pandemi ya. Iya benar banget. Jadi offline tulis tangan harus kirim lagi berkasnya gitu. Tapi pas waktu itu karena ada pawai jadi nggak jadi. Pawai apa tuh? Pawai sekolah gitu. Oh. Jadi awalnya pengen daftar nggak jadi gitu. Jadi pas berlanjutnya pas waktu SMA gitu. Pokoknya berlanjut gitu. Berarti kesampaiannya jadi OSIS ini waktu SMA ya. Mm-mm. Padahal dari SMP sudah ada kemauan gitu. Iya, waktu itu sebenarnya kalau SMP itu udah ikut OSIS. Udah ikut. Nah, kalau SMA-nya itu baru bergabung form anaknya gitu, organisasi form eksternal. anaknya. Oh. Berarti Iya. kamu dari SMA itu baru tuh ikut-ikut banyak banget Mm-mm. organisasi. Benar. So bener-bener banyak banget deh, Banyak sumpah banget. kayak gila lihat CV-nya tuh organisasinya sampai waduh. Dan juga masih bisa aktif di kelas gitu. Iya. Aduh. Gak ketinggalan di akademiknya. Betul, apalagi dia kan SNBP nih. Waduh, berarti kan Aduh. nggak diragukan lagi Iya. ya akademiknya. Hasilnya masih bagus kan. Keren banget ya di sini. Gitu. Tapi ada rahasia gak sih Yudis? Kayak gimana cara time manajemennya? Karena kan lumayan susah ya buat anak-anak seumuran kita buat sih. time manajemen, gimana nentuin waktu buat akademik, untuk organisasi dan juga untuk pribadi gitu. Pasti kan butuh me time juga kan. Iya benar. Jadi kalau saya sendiri ya, personally, kalau memang bagi saya soal time management itu tergantung skala prioritas ya, balik-balik ya, secara general ya. Tapi kalau saya mungkin seperti yang kita ketahui bahwa menurut saya juga skala prioritas itu ada 4 gitu kan. Ada penting mendesak, ada penting tidak mendesak, ada mendesak tapi tidak penting, dan ada tidak penting tidak mendesak gitu. Jadi kita walaupun enggak kayak kita kan realitanya enggak mau ribet gitu kan, mau ngeluh Ya. segala macam kan. Benar. Kita mungkin pikir aja gitu, oh ini mendesak gak gitu. Jadi saya biasanya juga lebih ke nulis aja gitu, dicatat atau enggak diketik di WA dulu gitu sekarang gitu kan. Dicatat, oh mana sih yang penting dulu gitu sih. Jadi kita tuh bener-bener ke handle walaupun enggak secara data, enggak harus direkap banget gitu kan. Jadi seenggaknya kita tuh ingat sama apa yang kita pengen lakuin gitu. Berarti Gitu sih. nggak perlu terlalu rapi, yang penting ada kasarnya gitu. Benar. Entah itu di notes yang ditempel di kulkas Nah. gitu ya. Iya randomnya gitu. Nggak langsung, nggak harus kayak realistis banget atau idealis banget gitu kan. Yang penting kita ada pacuannya gitu ya. Gitu itu teman-teman. Nah, terus kan nih Yudis kan udah ikut banyak banget organisasi. Terus sekarang juga kan ikut di komisi kalau nggak salah Iya, ya. Bener benar. banget, organisasi. Banyak banget Yudis ini. Iya, banyak banget. Terus gimana nih cara Yudis untuk membangun chemistry antara timnya gitu, antara anggota timnya? Gimana tuh? Oke, baik. Terkait chemistry ya, kayak membangun chemistry itu sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya itu yang kita pertama kali yang kita lakuin itu kita manage orangnya dulu, bukan manage program kerjanya apa, tujuannya apa, jangan. Jadi kita harus tahu orangnya dulu gimana gitu. Jadi kadang pertama itu biasanya orang tuh kayak, oh kita tupoksinya udah tahu. Jadi kita hanya lakuin tupoksi tanpa harus ada chemistry gitu Iya, kan. Oh betul, yang betul. penting kita job tanggal segini udah gitu. Iya, Tanpa yang lu penting- siapa sih gitu kan. Gitu. Jadi Yang penting proker ke checklist semua. Yang penting kerjaan Bener. selesai gitu iya, ya. padahal chemistry juga membangun gitu, harusnya mendukung gitu. Jadi kayak ya kita harus kenalan dulu lah, kayak secara spesifiknya kita harus tahu dulu latar belakangnya gimana, kayak oh lu dari mana sih, bisanya apa gitu.
karena kita udah sama-sama tahu, jadi kita kalau handle job itu udah tahu, oh baginya ke siapa gitu sih. Kalau soal bagaimana caranya kita membangun chemistry. Tapi gitu. kamu kan komisi nih, sekarang cuma Yap. komisi aja nih. Benar. Gimana cerita kamu di organisasi komisi itu gimana? Udah Oke. apa aja yang dilakuin, terus chemistry sama teman-temannya gimana? Oke, jadi terkait komisi atau komisi komunitas beasiswa, jadi waktu itu saya bergabungnya di divisi kreatif waktu itu sampai saat ini ya. Jadi waktu itu kebetulan saya jadi anggotanya gitu. Nah, jadi sejauh ini alhamdulillah biasanya ketua divisi juga kayak yang lain juga suka ngadain rapat offline gitu, kayak ketemu di hall atau selain online juga gitu. Jadi awal-awal juga awkward banget awalnya gitu kan, tapi karena udah kebiasa gitu kan, kayak abang-abangan juga lah, bang lu gimana gitu kan. Jadi udah yang awalnya awkward juga ujung-ujungnya udah bisa gitu, kayak misalnya udah dapet gitu sih. Kalau udah alhamdulillah udah aman gitu. Aman ya. Iya, Udah kenal semuanya juga ya. sejauh ini alhamdulillah aman, satu divisi gitu. Satu divisi. Benar. Sekarang jadi udah kadif, Belum, Belum, kalau di masih komisi anggota. masih anggota. si anggota Iya ya. benar. Tapi kan lu juga udah banyak jadi koordinator atau jadi kadif di organisasi lain juga kan. Lu tuh tipe leader yang kayak gimana sih? Oke, terkait pengalaman gue jujur terkait kemarin juga alhamdulillah ketika memang saya waktu itu dipercaya sebagai koordinator ataupun head di berbagai bidang di satu organisasi itu, saya tipenya lebih ke servant leader, kayak leader yang melayani gitu loh. Maksudnya kita itu bukan tipe yang nyuruh doang, oh tupoksinya ini tep langsung, oh lu ngelakuin ini, nggak mau tahu, oh revisinya ini gitu loh, nggak harus, oh coba gua bantu gitu. Gua biasanya gitu. Berarti harus turun tangan juga gitu. Dia tipenya yang gimana caranya dia bingung, kita juga ngejelasinnya dengan aksi juga, nggak secara teoritis. Oh coba lu layoutnya gini misalnya, oh coba bagian ininya hilangin. Tapi kan mereka bingung, seenggaknya kita bantu juga gitu. Itu sih kalau tipe Jadi gua. nggak cuma nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Bukan Iya. bukan tipe yang tangan besi gitu ya. Bukan yang Iya, bener. galak, gak perlu Iya marah-marah. benar-benar. Nah, gitu sih kalau gua sejauh ini gitu. Dan cara itu works nggak? menurut Works lu? banget sejauh ini juga. Terkait yang baru-baru ini juga yang saya ikuti juga, seperti head multimedia and design di Duta Potensi juga, itu alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan lancar juga. Lancar gitu. ya. Keren banget sih emang ya. Terus nih, yang namanya organisasi itu kan banyak banget kepala ya Andre ya. Kita Benar juga banget. organisasi nih, Banyak kita banget diskusikan. kepala. Banyak banget kepala, pasti banyak banget perbedaan pendapat. Nah, gimana cara kamu untuk menyelesaikannya itu? Iya benar. Kayak literally ya, kayak semua orang yang ikut organisasi juga pasti punya ide gitu kan. Idenya tuh luas banget, bukan cuma kita doang, dan semua juga pengen idenya itu didengerin gitu kan. Iya. Bagaimana caranya kita menghandle segala macam itu agar tidak agar adil gitu ya. Itu kita lebih ke lihat dulu sih bagaimana ide itu proper enggak gitu. Misal kita kan biasanya cuma ngusul ide gitu kan. Kalau misalnya kita udah kasarnya udah dapat, idenya udah dapat, mungkin kalau pas udah meeting gitu, seenggaknya kita udah tahu idenya ini, setiap orang itu punya ide yang sudah matang banget gitu. Oh, ini alternatifnya apa, resikonya apa, dan itu seenggaknya jadi poin plus untuk, oh ini bagus nih gitu kan. Itu sih kalau bagaimana caranya kita untuk memilih ide gitu. Tapi cara kan kadang-kadang kan emang awalnya ide nih, banyak kepala ide, pasti kan bakal lama-kelamaan bakal ada gesekan nih. Entah itu kita terlibat secara langsung atau enggak. Mungkin kalau Yudis udah jadi koordinator pasti nggak asing dong sama anggota-anggota yang bergesekan, beda pendapat. Itu gimana sih cara Cara buat menyelesaikan ide ya. menyelesaikan tanpa kita berpihak ke satu orang. Kadang-kadang kan kita cuma ngebelain satu orang yang dekat sama kita. Biar semuanya tuh ngerasa, oh iya benar, oh pendapat gue nggak bisa karena kayak gini. Jadi mereka tuh tahu alasannya itu gimana. Jadi how do I overcome that konflik yang terjadi itu sesama anggota, itu biasanya kita komunikasiin balik-balik. Communication is the key gitu kan. Kayak orang bilang communication is key, but let's relate gitu. Itu benar-benar hell gitu. Jadi tanpa komunikasi kita nggak bisa tahu apa miss-nya, apa benernya gitu kan. Seenggaknya dengan cara apa komunikasinya, dengan cara kita satu persatu dulu, secara personal. Misalnya gue sebagai koordinator memang ya benar-benar handle di
divisi itu terhadap anggota juga itu kita chat dulu gitu. Minimal komunikasi, lu gimana sih gitu, dengan dia kenapa, salahnya di mana gitu. Dan mungkin saya juga dengan yang lain, dengan yang bertentangan juga begitu juga. Jadi pas waktu kita konklusinya udah dapet apa yang dipermasalahin, baru tuh kita komunikasi lagi, lu mau nggak ini gini-gini gitu, misalnya segala macam, dan ditemuin melalui meeting gitu, rapat lagi, dan itu pokoknya jangan lepas dari komunikasi. Itu aja sih kuncinya. Walaupun kita profesional tapi nggak ada komunikasi ya percuma gitu kan. Betul banget. Emang komunikasi itu adalah kunci dari Kuncinya, segala benar. Iya. hubungan komunikasi. Nah, Benar. itu tanpa komunikasi hubungan Iya, tidak apa-apa gitu. hubungan, pacar atau teman atau benar. apa tuh. Ini kok kayaknya relate banget ya Kak Naswa ya. Kayaknya dari pribadi kayaknya ya. Enggak. Emang benar-benar relate. Benar, Semuanya. tapi benar, Bang, yang benar. Entah itu kita dalam kelas atau dalam pertemanan Iya, biasa atau dalam pokoknya di hubungan. semuanya lah. Iya. Ya, emang komunikasi itu emang penting banget karena kan kita nggak tahu ya apa yang kita rasa atau kita pikirin kalau nggak ada komunikasinya. Iya, itu. Gimana kita mau ngerti kalau nggak ada komunikasi? Waduh, deep Iya. banget itu benar-benar. Oke, kita selanjutnya ya. Ya, boleh Kan tadi boleh. kita udah lumayan lama ngobrol nih, dan kayak yang gua lihat tuh Yudis ini salah satu orang yang bisa profesional gitu. Kan nggak semua orang bisa profesional di umur kita sekarang kan. Iya, apalagi kayak Yudis tuh banyak banget kegiatannya. Ya. Eh, Menurut lu kayak organisasi, komunitas itu penting gak sih buat ngebangun profesionalitas kita? Atau menurut lu itu tuh nggak ada ngaruhnya sama profesionalitas? Berarti terkait profesionalitas Iya. gitu ya. Menurut lu mengaruh banget nggak? Oke, jadi in my opinion that sesuatu organisasi yang kita ikuti, sesuatu organisasi yang kita bangun itu secara profesionalitas punya dampaknya. Sebetulnya dampak dari organisasi secara profesionalitas itu adalah leadership gitu. Organisasi itu encourage our leadership gitu, kayak mendorong, meningkatkan kepemimpinan kita. Ilmu-ilmu yang secara akademik itu nggak ada, di organisasi itu ada. Bagaimana caranya kita handle tim, bagaimana caranya kita handle suatu job, tanggung jawab, dan itu semuanya diajarkan gitu. Secara nggak langsung ya. Jadi secara profesionalitas itu udah profesional banget. Kalau kita udah ikut organisasi yang nggak cuman karena FOMO, yang nggak cuma karena ikut-ikutan doang gitu. Itu sih. Gitu. Jadi kayak benar-benar berdampak sih. Gitu. Jadi banyak kita hal baru di Iya. luar akademik ya. Benar. Dan saya bikin Yudis ini jadi lebih dewasa ya karena Asik. karena ini organisasi ini. Kunci selain komunikasi, organisasi. Oh, Asik. benar. Iya sih. Oke, kita lanjut ya. Kita Boleh, mau bahas boleh, ini nih. boleh. Bisa dibilang ya kalau project lo ini nih nggak satu atau dua aja. Boleh dong diceritain gimana proyek yang paling ikonik dan berkesan bagi Yudis, dan buat proyek itu idenya dari mana aja? Oke, yang paling ikonik ya. Kalau dibilang yang paling ikonik itu mungkin yang bawa-bawa kemarin sih, yang sama guru SMP saya waktu itu. Nah, jadi waktu itu inovasinya kan udah ada gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengembangkan inovasi itu gitu loh. Nah, jadi itu tuh benar-benar challenging banget karena itu tuh udah ada gitu. Makanya waktu itu benar-benar makan waktu. Nah, jadi waktu itu sempat bantu buat alat peraga juga waktu itu, yang awalnya itu tentang gerhana matahari yang diputarkan secara manual gitu. Nah, waktu itu udah dari ke tingkat provinsi, tinggal mau ke tingkat nasional waktu itu. Nah, ketika waktu pengen ke nasional waktu itu sempat bingung kan, biar bagus lagi itu gimana gitu, dikembangin lagi Bingung gitu. cara upgrade. Iya, benar. Karena merasa mungkin masih kayak ada yang kurang, cuma apa ya? Nah itu makanya waktu itu saya sempat kepikiran, ya udahlah gimana caranya alat gerhana ini antara bulan, bumi dan matahari itu bisa berputar pada porosnya gitu, berputar semua gitu kan, dari luarnya, buminya, matahari dan bulannya gitu. Itu tanpa manual, tanpa gerakan manual. Iya, jadi waktu itu kepikiran pakai dinamo waktu itu. Pakai dinamo. Iya, dan challengingnya juga gimana caranya dinamo ini nggak keberatan juga, nggak, masih bisa berputar lah pokoknya. Ini waktu itu pakainya paralon gitu kan, paralon. Jadi dinamonya di bawah dan kabelnya itu di dalam paralon gitu. Dan itu sih cara apa ya, biar bisa stabil lah. Stabil beratnya ya. Biar bisa berputar. Dan itu benar-benar challenging banget sih itu sejauh ini. Akhirnya works tuh. Works sih, dan sempat dilombakan waktu itu di Semarang tingkat nasional waktu itu, dan alhamdulillah juara 3 medali perak.
Tepuk tangan dulu dong, Aduh. keren banget. Aduh, Emang di sini iya. emang keren banget ya, kita kayak amazing banget sama sosoknya di sini. Kita nggak bisa dibikin berhenti kaget, nggak Iya, bisa. nggak bisa gitu. dibikin Waduh. berhenti kagum sama seorang di sini. Keren banget. Terus nih, boleh nggak kamu bawa nggak kayak salah satu project kamu gitu? Boleh dong di show off ke kita. Kita Oh. penasaran gimana sih karya-karya Oke. Yudis itu. Iya. Oke, ini teman-teman. Nah, jadi ini baru banget dibuat sebetulnya. Oh, baru banget, Iya, baru. Baru banget dibuat dan apa ya? Waktu itu kan sempat bingung kan, kata waktu itu yang PIC juga bilang kan, kamu bawa nggak project yang kamu buat gitu kan? Karena pada dasarnya kan project yang atau alat peraga yang sudah kita buat itu kan kita kumpulin gitu kan, nggak balik gitu. Makanya waktu itu, milik mereka lah gitu. Makanya ya udahlah waktu itu. Ya udah sempet bingung kan, oh ya udahlah kita buat dinamo aja gitu kan, dinamo. Makanya bingung, waduh ini gimana, waktu itu sempet lihat lah mobil anak kos gitu kan, mobil anaknya bu kos gitu kan. Izin nggak tuh? Izin nggak? Enggak lagi. Aduh. Aduh, iya Ibu jadi kos lihat. nonton nggak ibu kos? Waduh, klarifikasi dulu ya, klarifikasi ya. Waduh, iya jadi sempet tuh, ya udahlah. Jadi sebenarnya mau ngambil ban mobilnya aja biar bisa bergerak kan gitu. Tapi semuanya jadinya. Iya, satu set gitu kan. Jadi ya udahlah dirangkai waktu itu. Ini kan ujung-ujungnya kan bisanya maju ke depan kan. Nah, dikarenakan dinamo yang dipasang arusnya itu berbalik gitu. Karena dinamo arus balik, arus yang ketika kita salah pasang arus, dia akan berputar ke kiri gitu kan. Nah, ketika kita pasang arus yang hitam ini ke kanan, maka dia akan berputar sebaliknya begitu. Makanya ini bisa maju ke depan karena ada gaya dorong ke depan gitu dari dinamo yang bergerak gitu. Itu Jadi sih. walaupun kayak salah arus nih kita masuk ke dinamonya, akhirnya malah bikin si balik-baliknya berputarnya arah balik dan malah Iya. nggak ngedorong ya. Benar. Karena pada dasarnya kan setiap mungkin di dinamo aja ya mungkin ya, karena arusnya DC gitu kan. Dia kan kalau memang dia salah arah mungkin dia tetap bekerja tapi mungkin dengan arah yang berbalikan gitu. Itu sih gitu. Tapi bikin ini tuh ada struggle-nya nggak sih, Yudis? Terkait struggle ya. Kan kalau kita sorry ya, kan bikin di kos nih. Iya. Pasti kan bahan-bahan, bukan bahan-bahan, Alat dan bahan. alat-alatnya Oh iya, gitu. benar. Bukan tempat kamu yang biasa buat di rumah. Iya sih. Jadi itu tuh benar-benar keterbatasan banget. Makanya bingung ini. Aduh, ini solder nggak ada, lem tembak nggak ada. Semuanya nggak ada iya, ya. Jadi ini aja minjem semua itu kan. Lem Minjem. tembak minjem, sampai balik ini juga minjem gitu. Minjem ke siapa tuh? Ibu Sama- kos lagi. Iya, jadi untungnya bisa lah gitu, sesuai prototipe juga yang sempat dipikirin. Ya udahlah, untung masih bisa hidup dan bergerak gitu. Kira-kira ini kamu kira-kira maksudnya kamu pas itu bikinnya berapa lama? Nah, kalau mungkin ya kalau secara kita mikirnya aja secara secara teoritis mungkin mikirnya mungkin 3 jam, sejam sampai 3 jam udah kebayang lah. Kan karena terlalu simpel juga kan, yang penting bisa bergerak gitu juga kan, karena konsep dinamo ini kan dia cuman hanya untuk merangkai dan juga sesuai arus dan juga sesuai dengan voltase gitu kan, sesuai dengan tegangannya gitu, jumlah arusnya. Nah, ketika kerja teknis lapangannya itu sebenarnya banyak banget trouble-nya gitu, dan itu mungkin memakan waktu 1 sampai 2 hari lah gitu. Dan walaupun nggak full banget ya, karena bisa aja waktu itu mobilnya nggak jalan dan juga gimana caranya kipasnya nggak hidup, dinamonya atau dinamo yang salah gitu kan. Makanya banyak banget, walaupun kita mikir ini mudah, tapi tetap kalaupun kita ngangkain juga ada juga tetap yang masih miss gitu. Struggle banyak Iya, ya. banyak sih gitu. Tapi termasuk cepet loh 1 sampai 2 hari loh untuk ini. Jadi Yudis bikin ini khusus untuk Marjan ini. Iya, benar. Berdedikasi sekali guys. Aplaus dulu dong. aplaus. Waduh. Keren banget emang Iya. ya. Ya, tiba-tiba jadi. Yudis bisa nggak bikin ini? Bisa. Bos. Bisa bos ya langsung ya Langsung jadi laksanakan. sekeren ini guys. Aduh, iya. Ini kayak kalau dikasih waktu sebulan beneran Iya. Seperti itu. Iya, Bisa jadi bikin. awalnya juga saya mikirnya kan ini bisa aja pakai panel surya kan. Pakai panel surya juga dia sebagai sumber daya yang bisa menggantikan baterai tadi awalnya gitu, dan juga sebenarnya masih bisa juga dimodif lagi mungkin pakai modul remote control yang mungkin bisa digerakkan secara
kemauan kita gitu loh. Ini kan cuma satu arah doang maju ke depan gitu kan. Nah, kalau mungkin kalau kasih waktu sebulan gitu ya, mungkin bisa nih gitu kan dikembangin lagi gitu. Itu sih. Pasti lebih keren sih ya. Bisa dijual belikan dengan harga yang wow. Waduh. Oh iya, dan satu lagi nih, hal yang nggak kalah keren dari Yudis. Apa tuh? Kita Ini kayak sebenarnya menurut gue paling keren ya, cuman gue nggak tahu nih ini paling keren atau enggak nih. Karena Karena- dia banyak kejutan banget. Waduh. seorang Yudis. Seorang Yudis. Ini Yudis pernah membuat project petikan Maleficent Apa tuh? yang sempat dilombain di tingkat Asia Tenggara. Asia Tenggara. Bukan level nasional lagi. Iya, bukan Tenggara. Asia Tenggara itu gimana ceritanya Yudis? Oke, jadi balik secara konsep awal waktu itu lomba itu sempat diajak sih. Kebetulan saya diajak sama teman kelas saya untuk lu mau ikut enggak gitu kan, lomba penelitian gitu kan, pengembangan gitu. Dan dia udah ada konsepnya gitu. Dan kita hanya untuk mengembangkan, untuk mempersempurnakan lagi lah gitu untuk dilombakan gitu kan. Karena ini tingkatnya bukan tingkat kota ataupun tingkat nasional, karena memang udah tingkat ke internasional waktu itu. Nah, jadi jadi pada dasarnya petikan Maleficent ini adalah mikroalga yang diubah menjadi gel untuk pengubah dari CO2 ataupun karbon dioksida menjadi O2 atau oksigen gitu. Nah, pada dasarnya mikroalga ini adalah makhluk hidup yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop gitu. Dan ini adalah mungkin beberapa mikrobiologis yang bisa berfotosintesis selain tanaman gitu. Kan biasanya tanaman tuh yang berfotosintesis kan. Orang-orang di umum taunya kan cuma Iya, tanaman, iya. Nah, makanya jadi mikroalga ini selain bisa berfotosintesis, dia juga memang salah satu makhluk hidup yang bersustainable atau berkelanjutan. Makanya waktu itu kita sempat mikirnya, oh yaudahlah kita buat gel untuk gimana caranya ini bisa mengubah suhunya, temperaturnya yang banyak CO2 menjadi O2 yang menjadi kondisi yang netral gitu. Nah, waktu itu juga kami menjadikan dua mode. Ada tipe menjadi bubuk dan juga menjadi liquid. Nah, ketika kita jadikan bubuk, mikroalga ini kan ujung-ujungnya karena kita panaskan terlalu suhu yang terlalu tinggi, ujungnya kan mati gitu kan. Nah, karena pada dasarnya dia udah punya potensi untuk fotosintesis, mungkin masih ada sisa-sisa gitu, walaupun nggak banyak gitu. Jadi walaupun dia mati, tapi masih Iya. berguna tuh. Benar, masih bisa walaupun nggak terlalu banyak. Nah, ketika kita menjadikan dia sebagai liquid yang mungkin dijadikan gel, nah itu benar-benar bereaksi, benar-benar works. Ketika kita uji cobakan di 3 ruangan yang ber-AC, berkipas angin, dan ruangan yang tanpa ada AC dan kipas angin gitu. Suhu ruangannya? Iya, suhu ruangan normal gitu kan. Nah, jadi waktu itu dicobakan mungkin ada beberapa lah hasilnya gitu. Ketika gelnya itu diuji cobakan di ruangan ber-AC, dia itu bereaksi akan tetapi lambat gitu untuk pengubahannya gitu ketika kita uji cobakan gitu, dan menghasilkan gel itu menjadi ketak gitu dan juga menjadi agak keras gitu. Iya, karena suhunya dingin. Mungkin karena suhu dan juga beberapa temperatur lainnya itu. Nah, ketika kita uji cobakan di suhu kipas angin dan ruangan kosong itu hampir mirip hasilnya, dan hasilnya juga gel itu tetap bisa bertahan, enggak retak, mungkin keras juga enggak terlalu keras lah, masih bisa, dan menghasilkan netralisir yang sangat oke lah gitu kalau diuji cobakan melalui ruangan yang berkipas angin dan ruangan kosong gitu. Itu sih Si mikroalga ini hmm. bakal paling efisien di suhu ruang ya. Iya, benar. Dan ini mungkin bisa berkelanjutan untuk pengembangan ataupun penelitian yang berkaitan dengan lingkungan dan juga inovasi lainnya gitu. Gila, keren banget ya. Jadi Buka peluang. iya, emang gak diragukan banget bisa berlomba di Asia Tenggara kayak. Karena emang sekeren itu. Berbobot. Iya. Waduh. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Udah nggak diragukan lagi kayak Asia Tenggara, Bro. Waduh. Asia Tenggara. Iya, dan waktu itu sebetulnya walaupun nggak top 3 waktu itu hanya posisi keempat waktu itu. Jadi top 5 lah. Tetap masih. Tapi itu tetap keren loh. Itu keren banget abis Iya. Itu di umur berapa tuh kalau boleh tahu? Itu pas waktu SMA kemarin sih di kelas 11 waktu itu. Kelas 11 SMA tuh. Kelas 11 SMA. Kita kenal sama orang keren deh. Waduh. Iya, gitulah pokoknya. Kedepannya ya, Hmm. lu punya mimpi
apa sih atau punya target yang spesifik nggak? Atau mungkin proyek impian lu buat ke depan yang nggak terlalu jangka panjang lah, kayak buat setahun 2 tahun ke depan, ada nggak mimpi atau proyek impian? Project impian ya. Mungkin kalau bisa dibilang terkait project impian yang pengen dibuat ataupun pengen dikembangin lagi. Sebenarnya sejauh ini mungkin nggak jauh beda dari penerapan saya sebelumnya gitu. Tapi kalau bisa dibilang secara spesifik sebenarnya belum tahu juga. Tapi kalau bisa dibilang secara general, saya itu lebih ke pengen ngembangin lagi di bidang robotika. Robotika. Pengennya gitu kayak AutoCAD gitu, kayak pengembangan dari coding bisa menghidupkan atau membuat robot lah gitu. Pokoknya gitu, pengennya secara pengembangan teknologi juga oke, secara kelanjutan terhadap teknologi juga oke gitu sih. Tapi secara garis besar atau secara detailing itu mungkin belum tahu juga ya gitu. Itu sih. Gitu. Berarti tapi buat bidangnya di robotika. Iya, pengennya gitu ke depannya. Karena emang project-project kamu itu semuanya hampir semuanya ya berkolaborasi sama robotika gitu ya. Iya, hampir lah gitu. Pokoknya bagaimana caranya membuat sesuatu yang tidak bergerak menjadi bergerak gitu. Iya kan? Keren. Gitu. Kita mau bahas yang lebih lebih berat lagi nih. Bisa dibilang Asik. berat lagi nggak? Asik, berat banget. Bisa, boleh. Kayak gimana apa nilai hidup kamu nih atau prinsip utama kamu dalam berkarya? Oke. If we say about make karya gitu kan, membuat karya sama halnya dengan kita membuat sesuatu yang ada inovasinya, ada tujuan gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya batasannya kita bilang berkarya itu sebetulnya nilainya adalah karya itu bisa berdampak gitu loh. Beside kita berdampak buat branding kita sendiri dan itu bisa berdampak buat lingkungan yang luas. Itu sih nilai utama ya. Jadi kayak intinya kayak motivate gitu kan. Kayak hal yang melatar belakangi saya juga gitu kan untuk membuat suatu karya itu lebih ke dampaknya juga gitu kan. Gitu. Kayak ibu saya juga pernah bilang kayak do everything what you want and give the impact gitu. Because karena sesuatu hal yang kita bisa, sesuatu hal yang kita lakuin belum tentu juga kalau kita mikirnya asal-asalan juga belum tentu bisa berdampak gitu kan. Gitu, karena asal-asalan juga gitu. Iya. Karena balik lagi karena kita bisa dan karena kita pengen gitu kan. Itu sih balik lagi ke poinnya itu nilainya. Enak banget ya. Keren. Aduh. Do whatever you want tapi harus berimpact untuk diri sendiri, Iya. orang lain. Benar. Pokoknya harus berguna lah ya. Benar. Seenggaknya kalau emang belum bisa berguna buat orang lain, buat diri sendiri dulu ya. Brandingin diri sendiri Iya. gitu loh. Itu sih. Keren banget itu kata-kata untuk kalian juga guys. Kalian harus ingat ya. Tapi kan, lu udah ikut lomba apa-apa, udah aktif dari zaman kecil lah ya. Tapi lu masih nggak ninggalin akademik lu ini nih, masih seimbang. Gimana sih caranya tetap konsisten? Karena kan kalau kata orang konsisten tuh yang paling berat. Oke, benar banget. Iya kan? Konsisten itu paling berat. Iya, benar. Itu gimana sih rahasianya biar konsisten? Oke, benar. Secara idealis kita bisa bilang bahwa konsisten itu mudah. Konsisten itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus gitu kan. Tapi pada praktisnya, secara realitas, suatu hal yang dilakukan secara konsisten itu belum tentu konsisten. Paham nggak sih? Maksudnya apa yang kita lakukan terus-menerus juga belum tentu konsisten. Gitu. Kayak halnya kita bilang multitasking juga bisa konsisten, itu bullshit. Sebetulnya gitu ya. Kita bilang karena pada dasarnya multitasking itu kan kayak kita bingung, ujungnya kita bingung kan. Iya. Jadi balik-balik kita cara konsisten itu yang saya pahami sendiri adalah selain kita harus bisa handle the time, secara langsung kita harus bisa handle the energy gitu. Jadi kita harus bisa ngatur energi juga, bukan hanya ngatur waktu juga gitu loh. Jadi oke lah kita waktunya udah paham gitu. Oh jam segini, tapi energi kita habis. Ya sama aja. Jadi kayak multitaskingnya useless gitu kan, kayak gak ada fungsinya gitu. Yang penting jadi itu kan kayak percuma gitu kan. Makanya selain kita bisa manajemen waktu, kita juga bisa manajemen energi. Gitu kan. Jadi lakuin yang kita bisa dulu, tunda yang seenggaknya energi kita habis gitu. Itu sih. Berarti
Kadang-kadang kan kita juga memang ini ya terlalu fokus suatu hal. Iya. Cuman kita apa ya terlalu abisin energi di situ. Benar. Jadi seenggaknya kita tuh fokusnya tuh apa ya, berintensitas, maksudnya dari hal yang kecil merambat lah, jangan langsung semuanya di situ gitu loh. Maksudnya secara semuanya multitasking, semuanya dimaksimalkan percuma juga gitu kan, kita juga Gak bakal maksimal benar. ya. Jadi kayak Hasilnya malah jadi nggak bener. benar, gitu. Iya, jadi benar. kayak dikit-dikit dulu lah gitu, dicicil-cicil, nggak apa-apa lah gitu. Kayak seenggaknya kita ngelakuin itu ada progresnya gitu, jangan langsung jadi taunya hasilnya juga useless gitu kan, nggak ada benar, dampaknya juga gitu, nggak Iya. ada hasilnya gitu kan, gitu sih. Tapi Sama halnya kayak SKS gak sih? oh iya benar tuh. Iya. Lu gimana? Gak setuju dengan sistem SKS? Kalau SKS tergantung situation and Oh, condition. Jika memang situasinya memungkinkan buat SKS dikarenakan suatu hal dan ketentuan gitu ya, ya udahlah gitu kan, namanya urgency gitu kan. Makanya balik lagi ke skala prioritas tadi, gitu kan. Ada suatu yang mendesak tapi penting, gitu kan. Nah, tapi ketika ada yang penting dan mendesak ini banyak, gitu kan ujung-ujung mau nggak mau SKS itu kita secara idealis mungkin kita nggak mau gitu kan, tapi secara realita mungkin masih lah gitu kan, nyempetin lah. Sebenarnya bukan SKS lah, nama cantiknya itu mungkin kita memaksimalkan gitu, memaksimalkan Nama waktu cantik. gitu kan. Lebih elegan ya, Iya, dengan lebih elegan gitu ya. Daripada SKS kayak SKS. SKS banget gitu. Gitu. Oke Yudis, tadi kan kita ngomongin energi nih. Iya, benar. Gimana manajemen energinya. Mm-mm. Tapi kan walaupun kita sebagus apapun nge-manage energi kita kan, Mm-mm. pasti at some point habis-habis juga dong. Iya, benar. Kalau lo gimana caranya nge-recharge energi itu? Oke. Apakah ada cara khusus atau gimana? Introvert, extrovert. Ya kan ada orang introvert yang energinya buat sendiri, nge-charge-nya harus sendiri. Oh iya, benar. Kebetulan aku extrovert banget gitu. Extrovert. Extrovert banget ya. Nggak kelihatan. Berarti suka ngobrol ya buat Iya. nge-charge. Nah, jadi how do I overcome to rechargeable my energy because energi kita udah habis gitu kan. Nah, cara gua gitu kan untuk me-recharge itu adalah mungkin gak ngelakuin apa-apa sih gitu. Kayak jujur ya, karena kan kita tipikal, kalau gua kan tipikal yang kayak suka banget interaksi gitu kan. Iya. Apa-apa interaksi. Nah, ketika kita habis ujungnya kita kan nggak tahu mau ngapain kan. Iya. Nah, jadi kalau gua sendiri kalau belakang ini biasanya diem aja di kos gitu. Bengong ya. Atau enggak ngelakuin hal apa aja lah, scroll TikTok kah, Scroll segala macam TikTok. itu mungkin rechargeable. Atau enggak keluar. Saya juga hobinya traveling gitu kan. Wih, Kayak traveling. keliling-keliling mengeksplor gitu kan. Ya gitu. suka tiba-tiba naik kereta gitu. Tiba-tiba naik kereta gitu, tiba-tiba udah di sini. Tapi itu tiba-tiba- benar-benar sendiri tuh. Mana-mana. Mm-mm. Ya kan anak kos. Me Iya, time-nya sendiri selain- ya. Karena kan traveling Bener-bener juga, sendiri. saya juga hobi foto-foto gitu ya. Jadi Oh iya. itu fotografi juga hobi yang saya lakuin itu juga benar-benar rechargeable banget. Kayak recharge energy banget sih. Gitu. Walaupun Richard tapi dia masih melakukan hal-hal yang keren guys. Recharge dengan cara yang capek ya untuk kita ya. Ya kita kan misalnya cuma rebahan. Tidur, dengerin lagu, Iya, di rumah aja. salah satunya juga ya. Tapi dia ada perginya. Aduh, Ada hunting fotonya. Oh iya benar. masih produktif. Recharge-nya masih produktif tuh dia tuh. Keren banget. Keren. Nah, kamu kan sebagai mahasiswa multimedia nih. Nah, gimana harapan kamu buat dunia multimedia untuk masa depan? Oke. I hope that in the multimedia itu kedepannya bisa apa ya, dengan perkembangan ya, perkembangan AI, perkembangan teknologi yang sangat signifikan saat ini, itu semoga harapannya bisa apa ya, mendorong terus lah, baik bidang desain maupun bidang pengembangan teknologi itu semuanya itu kan berkaitan dengan multimedia kan tentunya kan. Nah, kedepannya semoga banyak orang yang benar-benar paham gitu loh, maksudnya bukan orang-orang yang expert doang, semua orang bisa gitu loh, semua generasi lah gitu, karena seenggaknya kita bisa menciptakan multimedia yang bisa dipahami generasi lain gitu kan. Kedepannya itu sih, semoga kita kedepannya bisa saling memahami teknologi. Mungkin kita juga salah satunya mungkin bisa menginisiasi pembuatan ataupun pengembangan teknologi yang bisa memahami bagi generasi-generasi sebelumnya atau generasi kedepannya. Benar. Gak kerasa ya. Kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Yudhistira. Raden Yudhistira. Aduh, gila keren banget. Aplaus dulu dong. Aduh. Oke, kita pertanyaan terakhir aja ya sebelum kita tutup.
Boleh. Kita kan tadi udah mulai tahu nih journey-nya Yudis tuh gimana sih. Waduh. Dari kecil, Iya, dari SD yang udah mulai joki, tugas guru loh. Oh iya, guru Tugas loh. guru. Ya sampai Joki. dipercaya sama guru gitu. Iya, dari SMP dia mulai ikut lomba-lomba robotika, sampai tadi sempet yang lomba se-Asia Tenggara. Iya, itu tuh kayak gong banget ya, kayak Wah. waduh kita kayak kaget banget loh Yudis sumpah. Keren banget. Nah, dari journey lu ini nih Dis, lu punya role model gak sih atau sosok yang motivasi lu? Siapa sih kalau boleh tahu? Aduh, to be honest ya, literally banget gitu Oke. ya. Kalau apa ya, sosok orang gitu ya yang benar-benar jadi role model, kebetulan belum ada ya. Maksudnya apa ya, secara general kayak kebetulan aku bukan yang fans K-pop, yang bukan wibu banget gitu ya. Kayak tadi nih ya. Wah, gini di sini. Bukan yang apa ya, bukan yang kayak aku ngefans banget sama Yedam gitu. Aku ngefans banget sama apa ya gitu kan. Oke. Nah, mungkin kalau secara spesifik gitu ya, mungkin kayak kalau model banget itu mungkin lebih ke ibu gua sendiri lah. Oh ibu, wah Ya. Mulia aduh. keren Kayak banget. gimana ya? Selain role model juga karena ibu gua adalah orang yang benar-benar support apapun yang gua pengen, apapun yang gua pilih gitu loh. Karena kan mungkin beberapa kan secara mungkin kita compare lah. Mungkin some of parents, especially mother gitu kan. Karena mother itu kan punya sifat yang agak panikan gitu, yang betul. kayak khawatir, yang kayak jangan gitu Iya, kan. kita nyoba hal baru. Benar. Karena dia panik dikit dilarang. Nah, Kita nggak itu. bisa explore. Gitu. Tapi kalau ibu gua itu benar-benar support. Tapi di sisi lain dia walaupun gak suka, dia hanya bisa memberi solusi resiko. Oh, lu mau ikut ini, ya udah silahkan. Tapi resikonya ini loh, resikonya ini. Lu pikir-pikir lagi dah, gitu loh. Kayak seenggaknya walaupun itu salah ataupun bagi dia salah ataupun ada hal yang bikin dia apa ya Khawatir, takut. itu benar-benar dengan cara yang lain gitu. Oh, resikonya ini gitu. Lu mau dengan siapa? Lu mau ngapain gitu? Kalau resikonya udah ini. Jadi kita mikir lagi, oh, ya udahlah nggak jadi lagi tuh ujungnya. Walaupun intonasi kadang kita bisa baca intonasi juga ya. Oh, intonasinya udah gini nih. Ya udah nggak usah lagi. Ujungnya gitu. Kadang-kadang intonasi mengancam. Iya, Benar. Kadang-kadang mengancam Benar. Lu serius intonasinya. mau ikut? Bener, tapi balik lagi kayak ibu gua adalah selain komode yang benar-benar support banget gitu sih. Banyak hal ataupun yang pelajaran kehidupan yang bisa gua terapin lah, apalagi yang benar-benar kayak encourage gua untuk benar-benar independen banget gitu. Berarti di balik sosok Yudis yang sangat keren ini ada ibu yang Ada ibu. support Bener. gitu guys. Nggak jauh-jauh dari ibunya. Ya, dari Palembang ke Bener. Jakarta ini ada ibu yang sangat support ya. Keren loh tapi. Keren. Oke nih, kita udah ngobrol panjang banget. Dari tadi perjuangan, journey, inovasi, komunitas. Terus akhir-akhir kita dapat Insight juga nih. bener nih. Dapat ceramah juga. Keren. Aduh. Nah, mungkin buat teman-teman obrolan kita kali ini bisa jadi penyemangat ya. Betul. Buat kamu mungkin yang nonton, siapapun teman-teman Ya, yang lagi multimedia ataupun bukan, semoga bisa menjadi insight buat Betul. kalian yang masih mencari arah hidup kalian ya. yang lagi mencari karya, lagi pengen mikir-mikir karya, semoga kalian juga bisa dapat pelajaran dari Iya, apa yang Yudis benar. sedang omongin. Karena di Marjan kita percaya nih, semua ide pasti ada potensinya dan setiap langkah kecil bisa jadi langkah besar asal kita berani mulai. Betul, jadi jangan tunggu sempurna, mulai dari yang kamu punya dengan hati dan bikin dampak nyata. Sampai ketemu di episode multimedia Artwork, Jurnal. Dadah. dadah semuanya.